Selamat datang di kantor BPS Kota Pekalongan yang berlokasi di Jalan Singosari, Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat. Wilayah kerja BPS Kota Pekalongan mencakup 4 kecamatan dan memiliki ketersediaan jumlah pegawai sebanyak 22 pegawai. Sebagai instansi yang memiliki visi penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju, kami optimis dan selalu siap berkolaborasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menyediakan data berkualitas sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan. Sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah yang sedang melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi dalam mewujudkan good governance dan clean government, BPS Kota Pekalongan juga konsisten melakukan perubahan baik secara internal maupun eksternal. BPS Kota Pekalongan berupaya menciptakan tempat kerja yang nyaman, kata-kata motivasi yang terpasang di dinding yang sering diakses oleh para pegawai, ruang kerja yang nyaman. Di beberapa sudut terpasang tahapan, nilai, dan sikap yang harus dipegang dan dijalankan setiap pegawai dalam bekerja. Semangat untuk terus berubah dan rasa kekeluargaan yang erat di lingkungan BPS Kota Pekalongan membuahkan hasil dengan diperolehnya predikat sebagai wilayah bebas korupsi di tahun 2020. Dengan modal itulah, BPS Kota Pekalongan berkomitmen untuk terus melakukan perubahan untuk menciptakan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Belum berakhirnya pandemi COVID-19 tidak menghalangi kami untuk terus melakukan yang terbaik. Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi kepada seluruh pegawai di awal tahun 2021. Pelaksanaan survei juga mengalami perubahan. Setiap turun lapangan, petugas akan dibekali APD serta dilakukan tes swab antigen secara berkala. Keberhasilan menyandang predikat WBK pada tahun 2020 tidak menghentikan kami untuk terus melakukan inovasi. Keberhasilan tersebut justru semakin mendorong kami untuk senantiasa melakukan perubahan dan perbaikan kinerja agar pelayanan publik tercapai optimal dan kualitas data yang kami hasilkan semakin meningkat. Kepuasan pengguna data merupakan kebahagiaan kami. Kami akan terus berupaya tetap profesional dalam menjalankan tugas dan kewajiban demi terwujudnya visi BPS sebagai penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Kami selalu berusaha istiqomah menjaga integritas dalam bekerja, karena semangat itulah yang menjadi sumber energi kami dalam menjalankan setiap amanah yang diberikan dengan sebaik mungkin. Dengan semangat itu, kami berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas, wilayah birokrasi bersih dan melayani. BPS Kota Pekalongan Saged, BPS Kota Pekalongan Guyuk. Buka puasa dengan es selasi, makin segar minum sirup Markisa. Predikat BBM siap diraih. BPS Kota Pekalongan bisa. Pilar 1, manajemen perubahan. Mempertahankan agen perubahan tahun 2020 agar program kerja yang dirancang bisa berkelanjutan dan konsisten. Melaksanakan program perubahan Jobonjero Plus yang merupakan penyempurnaan dari program perubahan Jobonjero. Merubah format apel pagi dan sharing knowledge dari tatap muka langsung menjadi virtual seiring dengan diberlakukannya kebijakan PPKM. Mengirimkan agen perubahan dan 2 perwakilan koordinator fungsi untuk mengikuti pelatihan revolusi mental untuk penguatan birokrasi bersih, melayani dan responsif Angkatan 1 dan Angkatan 3 tahun 2021. Melibatkan semua pegawai dalam pelaksanaan sensus BMN tahun 2021 untuk menumbuhkan rasa memiliki dan kepedulian terhadap barang milik negara. Pilar 2, penataan tata laksana. Membuat prosedur operasional tetap untuk kegiatan baru di tahun 2021. Melaksanakan review SOP yang sudah ada terkait adanya perubahan proses bisnis dan melakukan pengumpulan data sebagai dampak pandemi COVID-19. Penggunaan optimalisasi aplikasi Monika Online dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusia, pengukuran kinerja, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan. Konsisten mengupdate data di website dan semakin aktif mengupdate informasi melalui media sosial.
Pilar 3, penataan sistem manajemen SDM. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan konsisten mengadakan sinau bareng atau sharing knowledge. Mengupdate peta jabatan pegawai dengan kondisi terkini. Pelantikan koordinator fungsi dan kepala subbagian umum terkait adanya perubahan nomenklatur dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Pemilihan inovasi pegawai dan mitra terbaik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pemberian reward diberikan kepada pegawai yang memiliki inovasi, berkinerja bagus, dan berprestasi untuk mendorong setiap pegawai terus melakukan inovasi, bersemangat meningkatkan kompetensi diri, dan bekerja dengan baik. Pilar 4, penguatan akuntabilitas kinerja. Pimpinan terlibat aktif dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran. Melakukan pelaporan capaian kinerja dari setiap seksi dan subbagian di awal bulan pada E-Monef Bappenas dan Smart Kemenkeu. Pilar 5, penguatan pengawasan. Dalam pengendalian gratifikasi, kami mencantumkan keterangan petugas tidak menerima gratifikasi di surat tugas. Proses rekrutmen petugas lapangan dilakukan secara terbuka melalui media sosial. Dalam penjaminan kualitas data yang dihasilkan, BPS Kota Pekalongan menyiapkan form monitoring kualitas pada setiap survei yang akan diisi oleh petugas MK. Melakukan briefing petugas MK sebelum turun ke lapangan. Kepala BPS Kota Pekalongan menjadi garda terdepan dalam penjaminan kualitas data yang dihasilkan. Banjir dan terik matahari tidak mengurangi semangat petugas untuk melakukan penjaminan kualitas. Dalam pengendalian kebijakan yang diambil, BPS Kota Pekalongan membuat Quality Gates SP 2020 Long Form, menyediakan hotline pengaduan layanan dan kotak pengaduan, serta pengaduan online melalui aplikasi Sidomukti. Pilar 6, peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai penyedia data statistik terpercaya, BPS Kota Pekalongan beberapa kali diundang sebagai narasumber pada rapat-rapat pemerintah kota. Keberhasilan BPS Kota Pekalongan dalam menyandang predikat wilayah bebas korupsi pada tahun 2020 menjadikan BPS Kota Pekalongan menjadi tempat acuan dan inspirasi bagi satker lain untuk menyiapkan diri menuju wilayah bebas korupsi. BPS Kota Pekalongan juga memiliki tanggung jawab sebagai pembina statistik sektoral. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, BPS Kota Pekalongan menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan sebagai pelaksana. Kegiatan tersebut terangkai dalam pengumpulan data metadata dan rekomendasi statistik. Mensosialisasikan kegiatan pengumpulan data metadata dan rekomendasi statistik kepada semua OPD yang hadir dalam acara Rapat Koordinasi Satu Data Terpadu Daerah yang diprakarsai oleh pemerintah daerah. Para petugas bergerilya mendatangi OPD dan instansi yang menjadi tugasnya dalam pengumpulan metadata dan rekomendasi statistik. Kerja keras petugas pengumpul data metadata dan rekomendasi statistik membuahkan hasil. Beberapa surat rekomendasi statistik berhasil dikeluarkan oleh BPS Kota Pekalongan dan beberapa dokumen metadata berhasil dikumpulkan. Dengan adanya new normal mendorong kami untuk terus berinovasi mendekatkan diri dengan para pengguna data dan responden, sehingga lahirlah Kawung 3375. Kawung 3375 adalah kumpulan aplikasi dan wadah unggulan yang berisikan aplikasi Canting, Corona, dan Sidomukti. Canting merupakan catatan dan data penting Kota Pekalongan dalam bentuk aplikasi berbasis Android. Corona merupakan aplikasi berbasis website untuk korespondensi responden. Sidomukti adalah sistem pelayanan data online yang mudah, kilat, dan terintegrasi. Untuk mendapatkan layanan Sidomukti, Anda dapat melakukan register melalui alamat website kami. Sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan sensus penduduk 2020, BPS Kota Pekalongan mengadakan konsolidasi data SP 2020 terkait pemanfaatan satu data kependudukan untuk pembangunan dengan mengundang seluruh stakeholder yang ada di Kota Pekalongan. Dalam rangkaian Hari Statistik Nasional tahun 2021,
BPS Kota Pekalongan mengadakan kegiatan bakti sosial di panti asuhan yang diikuti oleh keluarga besar pegawai dan Dharma Wanita BPS Kota Pekalongan. Menyelenggarakan webinar melalui Zoom Meeting untuk semakin mendekatkan data BPS kepada para pengguna data. Narasumber berasal dari Universitas Pekalongan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan keynote speech oleh Sekretaris Daerah Kota Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam upaya pembangunan Kota Pekalongan, kota batik yang tercinta ini, tentu sangatlah dibutuhkan data yang berkualitas, akurat, dan terpercaya. Pembangunan bisa tidak tepat sasaran apabila menggunakan data yang salah. Untuk itu, saya Ahmad Afzan Arslan Junaid, Wali Kota Pekalongan, mengharapkan Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan senantiasa bersinergi dengan setiap elemen pemerintah kota yang ada, guna mendapatkan data akurat yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama BPS dengan kami, terutama dalam mewujudkan peraturan wali kota tentang penyelenggaraan satu data terpadu daerah. Dan juga sebagai pembinaan data di Kota Pekalongan, BPS telah bersinergi dengan OPD terkait dengan pelaksanaan pembinaan statistik sektoral, sehingga data yang dihasilkan oleh OPD-OPD baik melalui pendataan maupun kompilasi administrasi sesuai dengan standar yang ditentukan. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih atas hasil publikasi survei perilaku masyarakat pada saat pandemi yang dilaksanakan oleh BPS Kota Pekalongan dalam masa PPKM, terutama dalam gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kota Pekalongan. Terakhir, saya doakan semoga BPS Kota Pekalongan semakin baik dan berkualitas, dan semoga menjadi instansi yang dapat meraih predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebutuhan akan data merupakan kunci keberhasilan suatu kebijakan, terutama dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan di Kota Pekalongan. BPS Kota Pekalongan memiliki kontribusi penting dalam penyediaan data yang akurat, cepat, dan berkualitas. Kemudahan akses teknologi juga dimanfaatkan oleh BPS Kota Pekalongan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan data dan mengedukasikannya kepada masyarakat Kota Pekalongan. Banyaknya infografis dan berita mengenai kegiatan BPS Kota Pekalongan, baik di media sosial maupun websitenya, sangat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai data-data di Kota Pekalongan, dan kita harapkan adanya aplikasi Sidomukti dan Canting juga semakin mempermudah masyarakat untuk mendapatkan data. Saya Salahuddin STP, Wakil Wali Kota Pekalongan, mendukung penuh dan mengapresiasi setiap kerja keras BPS Kota Pekalongan sebagai satu-satunya penyedia data yang akurat, akuntabel, dan berkualitas. Sukses terus BPS Kota Pekalongan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan telah melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara data berkualitas terkhusus bagi Kota Pekalongan. Kami sebagai salah satu institusi pemerintah daerah juga telah memperoleh manfaatnya. Data-data yang diperlukan dalam perencanaan kerja
dapat dengan mudah kami peroleh dari BPS Kota Pekalongan. Terlebih di masa pandemi ini, dengan segala keterbatasan gerak, BPS Kota Pekalongan telah mempermudah pelayanan data dengan aplikasi canting dan websitenya yang senantiasa diupdate. Kemudian, survei perilaku masyarakat di masa pandemi yang kedua yang dilakukan pada masa-masa PPKM ini telah berhasil dilaksanakan BPS Kota Pekalongan dan membuahkan publikasi yang insya Allah sangat berguna bagi kami dalam menetapkan program-program yang sesuai dengan kondisi, pemahaman, dan perilaku masyarakat. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada BPS Kota Pekalongan dan semoga BPS Kota Pekalongan lebih sukses dan mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Saya Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Sri Ruminingsih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.